Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini Belajar Inkscape episode 3 yang berjudul Membuat Desain dengan Tulisan. Nah, ini merupakan tampilan dari Inkscape. Kita telah sampai pada aplikasi Inkscape. Langsung saja, karena hari ini kita akan belajar mengenai teks, mengenai tulisan. Apa yang bisa kita lakukan dengan tulisan? Mula-mula kita bisa langsung ke sebelah sini, yaitu adalah tools untuk untuk membuat tulisan seperti itu. Nah, kita bisa menuliskannya. Cara menulis tulisan itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung klik 2 kali, kemudian kita langsung menuliskan sesuatu, misalnya seperti ini, cahaya. Atau juga kita bisa klik sambil menarik, langsung kita menuliskan cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, seperti ini. Oke, sebelah sini bisa dibesarkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kenali ya, apa perbedaan cara menuliskan yang pertama tadi, yang di atas ini, dan yang di bawah. Kalau yang atas ini biasanya kita gunakan untuk membuat judul atau teks-teks yang cenderung singkat, yang pendek gitu. Sementara yang di bawah sini adalah biasanya untuk menulis paragraf gitu ya. Oke. Contohnya gini ya, ketika kita yang atas ini kita tuliskan dengan tulisan yang panjang, kita nanti akan terus-terusan ke kanan gitu ya, ke kanan, terus nggak ke bawah-bawah gitu. Nah, segala macamnya. Namun jika yang bawah sini nanti dia akan otomatis mengikuti batasan yang telah kita buat gitu. Misalnya kita kecilkan, nanti dia ya hanya sesuai dengan batasan yang itu gitu ya. Yang tampil hanyalah bagian dari kalimat kita. Kita besarkan seperti ini. Nanti dia akan mengikuti. Oke, seperti itu. Dan kemudian coba kita hapus ke sini. Dan kemudian teks ini bisa kita ubah ukuran fontnya dengan cara klik Ctrl A, atau misalnya kita blok saja ya, kita blok semua, lalu kita ubah ukurannya, misalnya kita ubah menjadi ukuran 11, nah menjadi kecil seperti itu, atau misalnya kita lebih perbesar lagi dengan ukuran 13 seperti itu, kita ubah barisnya ini, batasnya. Sementara atas ini juga ya, kalau yang atas ini kita bisa langsung sama, kita ubah ukuran fontnya seperti ini, misalnya 28 gitu, atau lebih kecil dari itu. Namun selain itu juga kita bisa mengubahnya dengan cara memperbesarnya langsung seperti ini. Nah, jangan lupa ya, ketika kita ingin ukurannya itu tetap antara rasio tinggi dan panjangnya, lebar dan panjangnya, kita harus mengklik gembok yang di sini ya. Ketika gemboknya tertutup, maka dia akan tetap ya rasionya. Tapi jika gemboknya terbuka, rasionya akan berubah gitu. Nah, seperti ini kan dia berubah gitu rasionya. Oke, seperti itu. Kemudian yang di bawah sini juga ya. Jadi semua objek yang ada di Inkscape itu bisa seperti itu ya, bisa diubah sesuai dengan rasio sebelumnya, atau dia diubah dengan rasio yang berbeda, misalnya jadi lebih pipih atau lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian sebenarnya jika kita menginginkan tulisan elektromagnetik ini lebih besar daripada tulisan yang lain, karena ini merupakan hal yang penting gitu, kita bisa membloknya saja, lalu kita ubah fontnya lebih besar gitu, misalnya 20. Nah, kita coba berbesar ke sini. Nah, jadi dia akan cenderung lebih besar daripada tulisan yang lainnya gitu. Nah, ketika seperti ini, ketika kita besarkan pun dia juga akan memiliki rasio yang sama ya antara teks yang satu dengan yang lainnya, di mana tulisan elektromagnetik ini akan lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian selain itu juga kita bisa mengubah jenis fontnya. Kita klik 2 kali, lalu kita bold, blok seperti ini. Lalu kita coba ubah fontnya, bukan jenis fontnya dengan jenis yang lain. Contohnya di sini kita memiliki font ini ya, Bauhaus. Nah, jadi seperti ini, cahaya.
Kalau yang bawah juga ya, bisa kita ubah dengan font yang Bauhaus juga saja ya. Nah, kita ulangi lagi, kenapa dia tidak berubah? Oke, Bauhaus sebelah sini. Nah, ya seperti itu. Oke, kemudian selain itu, selain kita ubah fontnya, sebenarnya kita juga bisa membuat tulisan yang satu itu berbeda dengan tulisan lainnya dari segi stylenya. Misalnya kita bold, kita tebalkan, atau kita buat miring. Misalnya elektromagnetik ini kita jadikan tebal, kita klik di sebelah sini bold, atau misalnya kita juga pengen miringkan italic, dia miring, dan juga misalnya bold, italic, tebal dan juga miring, atau kita buat normal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selain itu di sini, di sebelah sini, jadi sebelah sini ada yang namanya rata ya. Jika yang di bawah sini cara membuat font yang bagian bawah sini, kita bisa menggunakan rata kiri atau tengah, rata kanan ataupun kiri gitu. Contoh, kita langsung saja kita blok semuanya, lalu kita buat rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Seperti itu. Namun sementara di atas ini, tapi ini hanya ada 2 ya, kita buat saja cahaya aja. Oke, nah jika membuat teksnya dengan cara seperti ini, kita tuh hanya bisa membuatnya rata kiri, tengah, dan juga kanan. Tidak bisa rata kanan kiri karena dia tidak memiliki batasan antara kanan dengan kirinya gitu. Jadi kita hanya bisa membuat rata tengah. Oh, ini sama ya, tidak terlalu terlihat. Contohnya cahaya seperti ini. Biar terlihat biar terlihat ya ratanya gitu, apa sih namanya, kan lihat ya rata tengah gitu, rata tengah sebelah sini, lalu rata kiri itu seperti tadi ya, ataupun rata kanan. Oke. Tapi tidak bisa rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Namun ternyata jika kita sudah mengubahnya dia menjadi rata tengah, itu akan sulit dikembalikan ke rata kiri ya. Ya, seperti itu. Mengenai rata, dan oke, selanjutnya dihapus saja cahaya. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya di sebelah sini ada yang namanya XY subscribe dan juga XY subscribe ya, toggle gitu, toggle subscribe dan toggle subscribe. Ini mudah ya, intinya adalah misalnya kita ingin membuat X logo-nya di atas, misalnya A ini kita ingin jadikan di atas seperti ini, atau misalnya A yang di sebelah sini kita ingin jadikan dia di bawah, di sebelah sini ada di atas. Nah, seperti itu caranya. Oke, kemudian yang lainnya, nah kalau yang bagian sini ya, ini merupakan jarak antar baris. Kita Ctrl A, kita blok, lalu kita kurangi jarak antar barisnya menjadi lebih berdekatan, atau mungkin bisa menjadi lebih berjauhan gitu antara jarak baris pertama dengan jarak baris yang kedua. Oke, seperti itu. Ini kita buat tata kiri saja. Oke, kemudian sekarang adalah mengenai warna. Kalau membuat warna itu sama ya, kita bisa langsung mengklik objek seperti ini, langsung kita klik warna di sebelah bawah sini, dia langsung berubah warnanya. Itu sangat mudah. Kita bisa mengubah warnanya. Atau juga kita bisa mengubah-ubah yang sebelah sini ya. Bisa kita geser-geserkan gitu. Bisa ada berbagai macam flat color. Kita bisa memutarnya misalnya ke sini gitu ya, ke kuning. Ya, seperti itu. Kemudian kalau
opacity gitu ya, kita juga bisa mengubah opacity. Opacity itu apa? Jadi opacity adalah tebal tipisnya ya, transparansinya seperti ini. Misalnya kita buat relatif terhadap tulisan yang di atas ini. Nah ini kan ketika opacity-nya menurun maka dia tidak terlihat ya, semakin tidak terlihat. Kita zoom saja biar kelihatan. Nah seperti ini. Kalau saya tebalkan ya jadi seperti awal tadi ya. Seperti itu mengenai opacity atau transparansi gitu ya. Kemudian juga bisa kita buat blur. Ini misalnya. Jadi dia blur gitu ya, cenderung blur. Saya di atas ini kita buat blur. Nah, fungsinya apa kita buat blur atau opacity itu tergantung desain kita ya. Kita inginnya seperti apa. Misalnya kita ingin seolah-olah ada bayangan gitu. Kita bisa klik ini ya, misalnya kita klik lalu kita buat blur. Nah seperti ini, lalu kita duplikasi, kita klik kanan lalu kita duplicate. Nah lalu kita hapus blurnya, kita kecilkan blurnya. Nah nanti ini seperti terlihat ada bayangan di belakangnya gitu. Oke, seperti ada bayangan di belakangnya. Misalnya kita turunkan ke bawah sini, nah ini lebih terlihat ya, bahwa tulisan M di situ seolah-olah seperti dia berpendar gitu, seperti ada fluoresensinya. Nah seperti itu ya caranya membuat. Kemudian selain itu juga kita bisa membuat tulisan ini, teks ini itu menjadi pet gitu. Dia bisa kita ubah-ubah. Maksudnya kita ubah gimana? Kita bisa misalnya C yang ini kita ubah menjadi berbeda gitu ya dari font yang bisa kita custom. Caranya seperti apa? Langsung aja kita coba ya. Kita naikkan ke atas dulu. Kita naikkan ke atas sini ya. Lalu kita klik yang sebelah sini, edit path by notes, kita klik, lalu kita klik yang di sebelah sini dan sebelah sini ya. Fungsinya adalah untuk menjadikan ini sebuah shape ya, sebuah notes, terpisah notes. Nah ini telah menjadi shape di mana dia memiliki notes tertentu, dan setelah jadi seperti itu kita bisa mengubahnya. Contohnya kita seperti ini kan ya, atau misalnya seperti ini kan gitu. Coba kita geser ke sini. Yang atas sini kita coba turunkan juga ya. Nah, oke, lalu B-nya cahaya dan segala macamnya gitu. Oke, jadi berubah ya, jadi sedikit berubah seperti itu ya. Coba kita lakukan untuk yang lainnya, yang sebelah sini juga. Yang sebelah sini kita coba naikkan yang di sini saja. Oke, lalu H-nya juga kita sedikit ubah. Mungkin di sebelah sini kita turunkan sedikit. Kemudian cahaya, huruf Y-nya juga kita sedikit ubah. Oke, kemudian huruf A terakhir kita juga sedikit ubah di sebelah sini saja ya. Nah, oke, kita zoom out. Nah, jadilah custom gitu ya. Jadi berbeda dari awalnya tadi gitu. Yang awal tadi kan cenderung dari aslinya, dari fontnya Bauhaus gitu. Sementara kalau yang ini dia jadi lebih khas gitu ya. Seperti ya khas akan desain kita gitu. Contohnya seperti ketika kita ingin membuat sebuah logo, nah bisa digunakan cara-cara semacam ini. Nah ini coba kita agak rapikan sedikit ya. Kita coba rapikan sedikit. Nah, oke, seperti itu. Oke, nah ketika dia telah menjadi pet, selain dia bisa diubah-ubah, dia juga bisa dipotong ya. Misalnya kita ingin memotongnya dengan shape, dengan bentuk lain, dengan objek lain. Ini kita ungroup dulu ya, ungroup dulu. Nah, kemudian kita misalnya ingin memotong ini dengan kotak yang ada di sini. Kita duplikasi dulu ya agar tidak kehilangan. Nah, kita ambil huruf C di sini. Lalu kita ingin memotongnya.
Ini sebenarnya mirip ya caranya seperti yang ada di episode kemarin gitu ya. Kita klik lalu kita beri kotak di sini. Kalau misalnya kita ingin memotongnya, nah seperti ini, kita bisa add, lalu kita klik different. Nah, maka dia langsung akan terpotong seperti itu. Atau juga path, lalu intersection, nah dan segala macamnya ya. Jadi bisa digunakan untuk mengubah-ubah pathnya. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang ini di episode-episode yang setelah ini ya, episode-episode berikutnya. Oke, kemudian kita coba ubah warna lagi agar lebih menarik ya. Cahaya kita ubah warnanya, kita samakan aja ya caranya dengan mengklik sebelah sini. Oh, kita samakan dengan ini. Kita sedikit tebalkan cerahnya. Lalu yang ini belakangnya juga ya, kita buat sama. Kemudian kita coba buat background di belakang dengan warna yang gelap, hitam misalnya, lalu kita taruh di belakang. Gimana cara kita meletakkan ini di belakang tulisan? Ini mudah ya, dengan mengklik. Cara pertama kita bisa memblok yang tulisan yang di dalamnya ini, lalu kita klik kanan dan kita klik move to layer. Kita move ke layer atas. Nah, ini nanti otomatis akan menjadi seperti ini ya. Atau bisa juga kita lakukan dengan misalnya ini klik Fn sambil klik page up atau page down gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini bisa langsung ini ke atas gitu atau dia ke bawah. Kotaknya itu bisa ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Kita juga sedikit kasih blur ya. Biar ada semacam bayangan ya gitu. Kita klik semua, lalu kita duplicate, klik kanan, duplicate, klik kanan pada mouse, lalu klik duplicate, lalu kita ubah bentuknya seperti itu, lalu kita turunkan ke bawah. Fn page down. Ya, kalian dua sini mungkin juga kita bisakan lagi ya blurnya agar lihat lebih bercahaya. Nah, seperti ini. Oke, ini terkait dengan teks ya, terkait dengan tulisan, kurang lebih seperti itu. Insya Allah mengenai bagaimana kita mengubah warnanya, bagaimana kita mengubah warna yang menjadi gradien, dan segala macam akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba. Nah, ini merupakan tampilan dari Inkscape ya. Kita telah sampai pada aplikasi Inkscape. Langsung saja, karena hari ini kita akan belajar mengenai teks, mengenai tulisan, apa yang bisa kita lakukan dengan tulisan. Mula-mula kita bisa langsung mengklik sebelah sini ya, yaitu adalah tool create and edit the text object gitu, atau T. Kita bisa menuliskan. Nah, cara menuliskan suatu tulisan gitu tuh ada dua cara gitu. Yang pertama, kita bisa langsung klik-klik 2 kali saja, lalu kita tuliskan sesuatu, misalnya seperti ini. Nah, cahaya. Atau juga kita bisa klik sambil tarik. Nah, lalu kita bisa langsung menuliskan cahaya itu merupakan nah, oke, sebelah sini bisa dibesarkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita kenali ya, apa perbedaan cara menuliskan yang pertama tadi, yang di atas ini, dan yang di bawah. Kalau yang atas ini biasanya kita gunakan untuk membuat judul atau teks-teks yang cenderung singkat, yang pendek gitu. Sementara yang di bawah sini adalah biasanya untuk menulis paragraf gitu ya. Oke. Contohnya gini ya, ketika kita yang atas ini kita tuliskan
dengan tulisan yang panjang, kita nanti akan terus-terusan ke kanan gitu ya, ke kanan, terus nggak ke bawah-bawah gitu, belakang. Nah, segala macamnya. Namun jika yang bawah sini nanti dia akan otomatis mengikuti batasan yang telah kita buat gitu. Misalnya kita kecilkan, nanti dia ya hanya sesuai dengan batasan yang itu gitu ya. Yang tampil hanyalah bagian dari kalimat kita. Kita besarkan seperti ini. Nanti dia akan mengikuti ya, mengikuti. Oke, seperti itu. Dan kemudian, coba kita hapus ke sini. Dan kemudian teks ini bisa kita ubah ukuran fontnya dengan cara klik Ctrl A, atau misalnya kita blok saja ya, kita blok semua, lalu kita ubah ukurannya, misalnya kita ubah menjadi ukuran 11, nah menjadi kecil seperti itu, atau misalnya kita lebih perbesar lagi dengan ukuran 13 seperti itu, kita ubah barisnya ini, batasnya. Sementara atas ini juga ya, kalau yang atas ini kita bisa langsung sama, kita ubah ukuran fontnya seperti ini, misalnya 28 gitu, atau lebih kecil dari itu. Namun selain itu juga kita bisa mengubahnya dengan cara memperbesarnya langsung seperti ini. Nah, jangan lupa ya, ketika kita ingin ukurannya itu tetap antara rasio tinggi dan panjangnya, lebar dan panjangnya, kita harus mengklik gembok yang di sini ya. Ketika gemboknya tertutup, maka dia akan tetap ya rasionya. Tapi jika gemboknya terbuka, rasionya akan berubah gitu. Nah, seperti ini kan dia berubah gitu rasionya. Oke, seperti itu. Kemudian yang di bawah sini juga ya. Jadi semua objek yang ada di Inkscape itu bisa seperti itu ya, bisa diubah sesuai dengan rasio sebelumnya, atau dia diubah dengan rasio yang berbeda, misalnya jadi lebih pipih atau lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian sebenarnya jika kita menginginkan tulisan elektromagnetik ini lebih besar daripada tulisan yang lain, karena ini merupakan hal yang penting gitu, kita bisa membloknya saja, lalu kita ubah fontnya lebih besar gitu, misalnya 20. Nah, kita coba berbesar ke sini. Nah, jadi dia akan cenderung lebih besar daripada tulisan yang lainnya gitu. Nah, ketika sudah seperti ini, ketika kita besarkan pun dia juga akan memiliki rasio yang sama ya antara teks yang satu dengan yang lainnya, di mana tulisan elektromagnetik ini akan lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian selain itu juga kita bisa mengubah jenis fontnya. Kita klik 2 kali lalu kita bold, blok seperti ini. Lalu kita coba ubah fontnya, ukuran jenis fontnya dengan jenis yang lain. Contohnya di sini kita memiliki fontnya Bauhaus. Nah, jadi seperti ini cahaya. Yang bawah juga ya, misalnya kita ubah dengan font yang Bauhaus juga saja ya. Nah, kita ulangi lagi, kenapa dia tidak berubah? Oke, Bauhaus sebelah sini. Nah, ya seperti itu. Oke, kemudian selain itu, selain kita ubah fontnya, sebenarnya kita juga bisa membuat tulisan yang satu itu berbeda dengan tulisan lainnya dari segi stylenya. Misalnya kita bold, kita tebalkan, atau kita buat miring. Misalnya elektromagnetik ini kita jadikan tebal, kita klik di sebelah sini bold, atau misalnya kita juga pengen miringkan italic, dia miring, dan juga misalnya bold, italic, tebal dan juga miring, atau kita buat normal. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selain itu di sini, di sebelah sini, di sebelah sini ada yang namanya rata ya. Jika yang di bawah sini cara membuat font yang bagian bawah sini, kita bisa menggunakan rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun kiri gitu ya. Contoh, kita langsung saja kita blok semuanya, lalu kita buat rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri. Seperti itu. Namun sementara di atas ini, tapi ini hanya ada 2 ya, kita tidak terlalu terlihat, kita buat saja cahaya.
Oke, nah jika membuat teksnya dengan cara seperti ini, kita tuh hanya bisa membuatnya rata kiri, tengah, dan juga kanan. Tidak bisa rata kanan kiri karena dia tidak memiliki batasan antara kanan dengan kirinya gitu. Jadi kita hanya bisa buat rata tengah. Oh, ini sama ya, tidak terlalu terlihat. Contohnya cahaya tampak. Nah, karena seperti ini. Yang panjang aja ya, biar terlihat ultraviolet. Nah, biar terlihat ya ratanya gitu, atas dengan bawahnya kan terlihat ya, rata tengah gitu, lihat ini rata tengah sebelah sini, lalu rata kiri itu seperti tadi ya, ataupun rata kanan. Oke. Tapi tidak bisa rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Namun ternyata jika kita sudah mengubahnya dia menjadi rata tengah, itu akan sulit dikembalikan ke rata kiri ya. Ya, seperti itu. Mengenai rata, dan oke, selanjutnya kita hapus saja cahaya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sebelah sini ada yang namanya XY subscript dan juga XY subscript ya, toggle gitu, toggle subscript dan toggle subscript. Ini mudah ya, intinya adalah misalnya kita ingin membuat X atau Y-nya di atas, misalnya A ini kita ingin jadikan di atas seperti ini, atau misalnya A yang di sebelah sini kita ingin jadikan dia di bawah, di sebelah sini ada di atas. Nah, seperti itu caranya. Oke, kemudian yang lainnya, nah kalau yang bagian sini ya, ini merupakan jarak antar baris. Kita Ctrl A, kita blok, lalu kita kurangi jarak antar barisnya menjadi lebih berdekatan, atau mungkin bisa menjadi lebih berjauhan gitu antara jarak baris pertama dengan jarak baris yang kedua. Oke, seperti itu. Ini kita buat tata kiri saja. Oke, kemudian sekarang adalah mengenai warna. Kalau membuat warna itu sama ya, kita bisa langsung mengklik objek seperti ini, langsung kita klik warna di sebelah bawah sini, dia langsung berubah warnanya. Itu sangat mudah. Kita bisa mengubah warnanya. Atau juga kita bisa mengubah-ubah yang sebelah sini ya. Bisa kita geser-geserkan gitu. Ini ada berbagai macam flat color. Kita bisa memutarnya misalnya ke sini gitu ya, ke kuning. Ya, seperti itu. Kemudian kalau opacity gitu ya, kita juga bisa mengubah opacity. Opacity itu apa? Jadi opacity adalah tebal tipisnya ya, transparansinya seperti ini. Misalnya kita buat relatif terhadap tulisan yang di atas ini. Nah, ini kan ketika opacity-nya menurun, maka dia tidak terlihat ya, semakin terlihat. Kita zoom saja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau kita tebalkan ya jadi seperti awal tadi ya. Seperti itu mengenai opacity atau transparansi gitu ya. Kemudian juga bisa kita buat blur. Ini misalnya. Jadi dia blur gitu ya, cenderung blur. Misalnya di atas ini kita buat blur. Nah, fungsinya apa kita buat blur atau opacity itu tergantung desain kita ya. Kita inginnya seperti apa. Misalnya kita ingin seolah-olah ada bayangan gitu, kita bisa klik ini ya, misalnya kita klik lalu kita buat blur. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikasi, kita klik kanan lalu kita duplicate. Nah, lalu kita hapus blurnya, kita kecilkan blurnya. Nah, nanti ini seperti terlihat ada bayangan di belakangnya gitu ya. Oke, seperti ada bayangan di belakangnya. Misalnya kita turunkan ke bawah sini, nah ini lebih terlihat ya, bahwa tulisan M di situ seolah-olah seperti dia berpendar gitu, seperti ada fluoresensinya. Nah, seperti itu ya caranya membuat. Kemudian selain itu juga kita bisa membuat tulisan ini, teks ini itu menjadi
pet gitu. Dia bisa kita ubah-ubah. Maksudnya kita ubah gimana? Kita bisa misalnya C yang ini kita ubah menjadi berbeda gitu ya dari font yang bisa kita custom. Caranya seperti apa? Langsung aja kita coba ya. Kita naikkan ke atas dulu. Kita naikkan ke atas sini ya. Lalu kita klik yang sebelah sini, edit path by notes, kita klik, lalu kita klik yang di sebelah sini dan sebelah sini ya. Fungsinya adalah untuk menjadikan ini sebuah shape ya, sebuah notes, terpisah notes-notesnya. Nah, ini telah menjadi shape di mana dia memiliki notes-notes tertentu, dan setelah jadi seperti itu kita bisa mengubahnya. Contohnya kita seperti ini kan ya, atau misalnya seperti ini kan gitu. Coba kita geser ke sini. Yang atas sini kita coba turunkan juga ya. Nah, oke, lalu B-nya cahaya dan segala macamnya gitu. Oke, jadi berubah ya, jadi sedikit berubah seperti itu ya. Coba kita lakukan untuk yang lainnya, yang sebelah sini juga. Yang sebelah sini kita coba naikkan yang di sini saja. Oke, lalu H-nya juga kita sedikit ubah. Mungkin di sebelah sini kita turunkan sedikit. Kemudian cahaya, huruf Y-nya juga kita sedikit ubah. Oke, kemudian huruf A terakhir kita juga sedikit ubah di sebelah sini saja ya. Nah, oke, kita zoom out. Nah, jadilah custom gitu ya. Jadi berbeda dari awalnya tadi gitu. Yang awal tadi kan cenderung dari aslinya, dari fontnya Bauhaus gitu. Sementara kalau yang ini dia jadi lebih khas gitu ya. Seperti ya khas akan desain kita gitu. Contohnya seperti ketika kita ingin membuat sebuah logo, nah bisa digunakan cara-cara semacam ini. Ini coba kita agak rapikan sedikit ya. Kita coba rapikan sedikit. Nah, oke, seperti itu. Oke, nah ketika dia telah menjadi pet, selain dia bisa diubah-ubah, dia juga bisa dipotong ya. Misalnya kita ingin memotongnya dengan shape, dengan bentuk lain, dengan objek lain. Ini kita ungroup dulu ya. Ungroup dulu. Nah, kemudian kita misalnya ingin memotong ini dengan kotak yang ada di sini. Kita dudukasi dulu ya agar tidak kehilangan. Oke, kita ambil huruf C di sini. Lalu kita ingin memotongnya. Ini sebenarnya mirip ya caranya seperti yang ada di episode kemarin gitu ya. Kita klik lalu kita beri kotak di sini. Kalau misalnya kita ingin memotongnya, nah seperti ini, kita bisa pet. Lalu kita klik different. Nah, maka dia langsung akan terpotong seperti itu. Atau juga pet, lalu intersection, nah dan segala macamnya ya. Jadi bisa digunakan untuk mengubah-ubah petnya. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut tentang ini di episode-episode yang setelah ini ya, episode-episode berikutnya. Oke, kemudian kita coba ubah warna lagi agar lebih menarik ya. Cahaya kita ubah warnanya, kita samakan aja ya caranya dengan mengklik ke sebelah sini. Kita samakan dengan ini. Kita sedikit tebalkan cerahnya. Lalu yang ini belakangnya juga ya, kita buat sama. Kemudian kita coba buat background di belakang dengan warna yang gelap, hitam misalnya. Lalu kita taruh di belakang. Gimana cara kita meletakkan ini di belakang tulisan? Ini mudah ya, dengan mengklik. Cara pertama kita bisa memblok yang tulisan yang di dalam ini. Lalu kita klik kanan dan kita klik move to layer. Kita move ke layer atas.
Nah, ini nanti otomatis akan menjadi seperti ini ya. Atau bisa juga kita lakukan dengan misalnya ini klik Fn sambil klik page up atau page down gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini bisa langsung ini ke atas gitu atau dia ke bawah. Kotaknya itu bisa ke atas dan ke bawah. Seperti itu. Kita juga sedikit kasih blur ya. Biar ada semacam bayangan ya gitu. Kita kontrol, kita klik semua, lalu kita duplicate, klik kanan, duplicate, klik kanan pada mouse, lalu klik duplicate, lalu kita ubah blurnya. Seperti itu, lalu kita turunkan ke bawah. Fn page down. Ya, yang di bawah sini mungkin nggak kita besarkan lagi ya blurnya agar lihat lebih bercahaya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini terkait dengan teks ya, terkait dengan tulisan, kurang lebih seperti itu. Insya Allah mengenai bagaimana kita mengubah warnanya, bagaimana kita mengubah warna yang menjadi gradien, dan segala macam akan kita bahas di episode-episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mencoba.